Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-ayat, sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita dipertemukan dalam season ini dengan sehat, tidak ada halangan satu apapun. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu diberikan pertolongan dalam hidup kita di dunia. Kita akan hidup di alam barzah, dan besok yang terakhir kita akan hidup di alam akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa Allah sampaikan pada Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya, yang sangat kita harapkan pertolongannya dunia sampai akhirat. Dalam kesempatan ini sedikit saya akan menyampaikan, insya Allah saudara-saudara kita yang sudah saatnya mendapatkan panggilan Allah untuk ibadah haji, di akhir bulan ini insya Allah mereka sudah akan berangkat ke tanah suci. Doa kita untuk mereka tentunya mudah-mudahan sing do tindak haji menjadi haji yang mabrur, menjadi haji yang baik, hajinya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan besok setelah kondur, sasampunipun kondur dari haji, bisa menjaga kemabrurannya. Oleh karena itu, perkenankan saya sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Kanjeng Rasul sudah menyampaikan dalam sabdanya. Ya, ini tentunya mohon maaf termasuk peringatan yang sangat berat sekali, sing abot banget. Bagaimana peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza kana akhiruz zaman, kata Rasulullah, idza kana akhiruz zaman kharajan nasu ilal hajj arba'ata asnaf. Ketika sudah datang zaman akhir, ketika sudah datang akhir zaman, berarti hampir kiamat. Padahal zaman Rasul itu adalah sudah zaman akhir. Idza kana akhiruz zaman kharajan nasu ilal hajj arba'ata asnaf. Manusia akan berangkat haji, wong-wong arak do tindak nang Mekah Madinah niat haji. Kata Rasul arba'ata asnaf, modelnya ada 4. Saya ulang, besok akhir zaman saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri, maaf ini kalau tidak hati-hati, akan berangkat haji.
insya Allah kita akan berangkat haji. Ada yang sudah berangkat, ada yang mau berangkat. Tapi modelnya itu ada 4. Ono patang werna modele wong sing do tindak haji di akhir zaman. Yang pertama kata Rasulullah, salatinuhum linazhati. Pejabat-pejabat negara atau pemerintah atau penguasa, mereka akan berangkat haji, arak do tindak haji, mau berangkat haji, nanging nuwun sewu, niat mereka ke Mekah, ke Madinah itu bukan untuk beribadah, bukan untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan untuk berdoa, tapi salatinuhum linazhati. Mereka berhaji kata Rasul untuk plesir. Mereka akan piknik, hanya mencari pengalaman, hanya dulan-dulan saja. Berarti ngibadahi sithik ning dolane akeh. Nanti kundur saking haji, mereka akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman saja. Tidak pernah merasakan nikmatnya ibadah, tidak pernah merasakan nikmatnya berdoa, tidak pernah merasakan nikmatnya rukuk, sujud, tidak pernah merasakan nikmatnya takbir, tahmid, tahlil, tidak pernah dirasakan. Neng yang dominan mereka haji adalah untuk kepentingan plesir, untuk wisata, hanya main-main saja. Jadi nanti tidak ada pengaruh positif terhadap peningkatan ibadahnya. Na'udzubillah min dzalik. Saya ulang, salatinuhum linazhati. Para penguasa bahkan akan berebut nanti orang berhaji, tapi niatnya semata-mata hanya untuk plesir, mengarak dulan, mengarep melancong. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang kedua kata Rasulullah, aghniya'uhum littijarah. Yang kedua, orang-orang berangkat haji mereka semangat. Bahkan di negeri ini sekarang mau haji itu antrinya puluhan tahun. Mereka semangat berebut, tapi niatan yang kedua, model yang kedua, aghniya'uhum littijarah. Orang-orang yang kaya di antara umat Muhammad arak do mangkat haji, tapi hanya untuk bisnis saja. Mohon maaf, misalnya ada yang berangkat haji sudah bawa bermacam-macam jilbab, kulaan di Indonesia, dijual di Mekah, nanti yang beli orang Indonesia lagi, dibawa ke Indonesia lagi. Siji rekoso-rekoso le tuku, regane larang, sementara mereka yang niat bisnis akan mendapatkan untung yang sangat besar karena memang niatannya littijarah, untuk bisnis. Ada yang jualan akik, batu akik atau cincin. Di Indonesia ini ada sing dandake akik komplit dengan embannya, bukan hanya 1 kilo 2 kilo mereka bawa, orang yang sekilo 2 kilo mereka bawa. Bahkan ada yang bawa akik cincin itu kuintalan, ratusan kilo, dititip ke temannya 10 kilo, temannya lagi 10 kilo, temannya lagi 10 kilo. Kalau genep wong 10 rak wis 100 kilo 1 kintal. Setelah sampai di Arab sana, nun sewu, harta ini, harta dagangan itu dikumpulkan kemudian dipasrahkan oleh orang sana.
mohon Syekh atau siapapun orang sana, mohon ini ali-ali ini cincin ini didolke nek jenengan sing jual mesti payune akeh. Jadi ada yang model seperti itu, kulaan dari sini gawa rono, nang kono batine akeh, go bali bukan kurang duitnya tapi malah semakin kaya. Memang pemikiran sejak awal, mohon maaf, bukan untuk tirakat, bukan untuk minta maaf orang gondedongo nang Gusti Allah, tapi yang kedua, mohon maaf, aghniyauhum litijarah, mereka berhaji, mohon maaf, semata-mata untuk bisnis saja. Munggah kaji neng niate arak dagang, munggah kaji neng niate arak bisnis. Pernah saya itu bertemu seorang yang hampir tiap tahun berangkat haji. Tahun ini berangkat, besok lagi berangkat, bahkan 5 tahun yang akan datang atau 7 tahun yang akan datang pun sudah siap untuk berangkat lagi. Ini tidak perlu disebutkan, tapi saya pernah bertemu dengan orang seperti itu. Karena memang orientasinya itu bisnis, pengen golek badi, pengen dagang, dimanapun dia bicara, dimanapun dia ketemu teman-temannya, bukan hasil ibadah yang nampak nang ati ketok tawadhu, ketok nrimo, ketok bloboe, kelihatan semakin khusyuk sholatnya, bukan, tapi dimanapun ning ngendi-endi wis sing diomongke baten, sing diomongke bondo, sing diomongke hasil dari dia bisnis. Lah ini karena niat sejak awal bukan lillahi ta'ala, tapi niatannya adalah, saya ulang, aghniyauhum litijarah, orang-orang kaya di antara umat Muhammad akan berangkat haji tapi hanya untuk bisnis. Kalau perlu nuwun sewu, mangkat ping pisan ra trimo, mohon maaf, ini saya harus 3 kali, saya harus 4 kali, saya harus 5 kali, kalau perlu setiap tahun berangkat, tapi hanya untuk bisnis saja. Mengarak golek baten wae, mengarak golek bondo wae, naudzubillah min dzalik. Saya ulang ya. Yang pertama, orang berangkat haji kata Rasulullah besok di akhir zaman, para pejabatnya, para penguasanya hanya untuk plesir saja, pengen melancong saja. Terus yang kedua, orang-orang kaya di antara umatipun Kanjeng Nabi niate pengen bisnis, naudzubillah min dzalik, pengen bisnis, pengen golek badan saja. Kalau perlu membisniskan haji, mohon maaf ya. Ya saya hanya mengingatkan saja, mereka yang bekerja di situ, saya hanya mengingatkan saja. Ya tetap niat idah, jangan semata-mata maaf hanya untuk mencari laba saja. Mohon maaf sekali, mungkin kata-kata ini begitu pedas, tapi insya Allah niatan saya baik, hanya mengingatkan, muga-muga niate tindak haji krono Gusti Allah, ora niat plesir, ora niat dagang, ora niat golek bondo, tapi krono Gusti Allah. Adapun yang ketiga kata Rasulullah, wa qura'uhum lisum, orang-orang yang ahli Quran, wong-wong sing pinter, sing alim-alim juga mau berangkat haji. Para ustadz, para kiai, orang-orang yang alim Quran, wong sing pinter-pinter, mereka pun juga akan berangkat haji. Peneng niate, mohon maaf sekali, ini juga berat sekali. Lisum'ati, hanya untuk mencari popularitas, ben populer, ben terkenal, ben ketok tegak. Nah ini bahaya. Ben terkenal,
ben ketok tegak, sehingga apapun cara yang penting iso haji. Wa qura'uhum lisum'ati, pengen pamer. Lah ini naudzubillah min dzalik, bahaya sekali. Mudah-mudahan saudara-saudara saya, teman-teman saya yang akan berangkat haji tahun ini, saya hanya mengingatkan sekali lagi, wong-wong sing pinter-pinter ngaji, wong-wong sing alim-alim, sing ahli Quran, orang-orang yang ahli hadis, orang-orang yang ahli kitab, sing alim-alim, Pak Farudin hanya mengingatkan sedikit, jangan untuk mencari ketenaran, ojo mingpok golek popularitas, men ketok tegak, men ketok terkenal, bukan. Makanya mohon maaf, seandainya ada saudara kita, teman kita sing tindak haji kok pancen menggoleki terkenal saja, nuwun sewu, ki biasane nek dipanggil dengan sebutan tidak pakai haji atau hajah mungkin nesu. Ana sing ngendika regane larang tekan kono-kono ora disebut. Lah ini kan naudzubillah min dzalik. Padahal kita salat, kita zakat, kita puasa, ini kan tarafnya atau derajatnya kan identik toh. Rukun Islam kuwi siji syahadat, ping pindhone salat, ping telune zakat, ping papate poso, ping limone haji. Ini kan rukun Islam. Kalau mereka, mohon maaf, kalau mereka naik haji hanya untuk cari titel, itu mestinya rukun Islam yang 5 itu diberi titel semua, rakyat kebak. Naudzubillah min dzalik. Bukan untuk mencari ketenaran. Wong sing do pinter-pinter ora men terkenal, men ketok tegak. Jangan, ning saya mengingatkan, lillahi ta'ala. Yang keempat kata Rasulullah, wa fuqara'uhum, orang-orang fakir para umatipun Kanjeng Nabi, wong-wong sing melarat, wong-wong sing ora duwe juga mau berebut ikut antri untuk haji. Ning niatan mereka bukan karena Allah, bukan untuk berdoa, ora pengen tirakat, ora pengen jaluk ngapura nang Gusti Allah, karena di banyak tempat-tempat yang mustajabah. Di sana orang sholat pun pahalanya dilipat gandakan, itu ndak butuh. Tapi yang keempat ini juga berbahaya. Wa fuqara'uhum lil mas'alati, orang-orang fakir di antara mereka akan berangkat haji lil mas'alati, akan meminta-minta. Mereka datang jauh-jauh hanya untuk mengemis. Wong sing mangkat haji neng niate arak ngemis, itu dah. Bukan untuk bekerja, bukan untuk nangis nang Gusti Allah ingin bertobat, bukan ngemis. Mbok menawa nuwun sewu, ngemis sesasi urip setahun cukup, wong pancen niate rak ngemis. Ini naudzubillah min dzalik. Padahal kita tahu, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita mujahadah, kita tahlilan, kita baca Quran, serta amalan-amalan yang lain, kembali saya sampaikan, tergantung niat kita masing-masing. Dan kita akan mendapatkan sesuai yang diniatkan kita. Sing niate golek donya ya mengerak entuk donya tok. Sing niate pengen plesir ya meng pengalaman saja. Sing niate pengen bisnis ya meng entuk badan saja. Sing niate pengen populer men terkenal ya meng pol-pole terkenal saja. Sing niate pengen ngemis ya meng entuke duit wae. Nah, tergantung niatan kita masing-masing. Materi ini memang berat sekali untuk disampaikan, tapi mudah-mudahan bagi panjenengan, bagi saya yang mau jujur, justru insya Allah berterima kasih dengan sabda Rasulullah, idza kana akhiru zaman kharajan nasu ilal hajj arba'ata asnaf, salatinuhum linazhati, aghniya'uhum litijarah, wa uhum lisum'ati, wa fuqara'uhum lil mas'alati.
Ini ngendika Rasul 1400 tahun yang lalu. Dan sekarang nuwun sewu, dari poin yang pertama, mereka yang ingin plesir sudah banyak sekali, sampai-sampai ngibadahi sithik ning dolane akeh, ngibadahi sithik ning plesire melancongi kesana kemari. Ini sudah ada. Poin yang kedua, wong sugih pengen bisnis sekarang sudah terbukti. Mohon maaf, bahkan banyak yang semakin parah, semakin parah, semakin parah. Mereka tidak sadar kalau mereka itu haji tapi untuk bisnis. Banyak yang tidak sadar karena hatinya, maaf, karena hatinya ketutup dengan harta, karena hatinya ketutup dengan keinginan kemewahan. Nuwun sewu, ketutup kebiaring dunya. Sing penting entuk, sing penting sugih, sing penting menang dan sebagainya. Kemudian poin yang ketiga, sekarang sudah banyak hanya untuk populer, hanya untuk tegak, hanya untuk tenar. Sekarang sudah banyak. Dan ada juga poin yang keempat, wa fuqara'uhum lil mas'alati. Wong-wong sing melarat, wong-wong sing ra duwe nek perlu tegale didol, ndesithik didol, omahe didol, pekarangane didol, kekayaan di sini habis ning arak do tindak haji, nang kono meng arak do ngemis, naudzubillah min dzalik. Bagi saudara-saudara saya yang oleh Allah dipanggil tahun ini, saya hanya nderek remen selamat beribadah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil, dan kita yang dipanggil panjenengan yang mendapatkan panggilan untuk beribadah haji, mudah-mudahan diniati yang sebaik-baiknya niat karena Allah, bukan niat yang lain. Insya Allah seperti itu. Besok kondur dari haji, insya Allah jadi haji yang mabrur, insya Allah akan menjadi lebih baik, lebih bermanfaat untuk diri sendiri, lebih bermanfaat untuk keluarga, lebih bermanfaat untuk saudara-saudara, lebih bermanfaat untuk masyarakat, lebih bermanfaat untuk bangsa, agama dan negara kita. Demikian hal yang perlu saya sampaikan dalam season ini, walaupun sangat keras dan sangat berat, tapi insya Allah kalau ini memang ngendikanipun Kanjeng Nabi dan tidak mungkin salah. Ini ngendikanipun Kanjeng Nabi. Yang saya sampaikan hadis Rasulullah, saya yakin tidak salah dan kita bisa buktikan di lingkungan kita masing-masing. Paling tidak setelah kita tahu bisa untuk mengoreksi diri kita sendiri. Mudah-mudahan panjenengan dan saya yang insya Allah akan semua pengen untuk berhaji, mudah-mudahan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mohon maaf salah-salah kata, mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.